Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali lagi ke podcast Mega TV, tentunya bersama guru kita Ustaz Muqib Ibnu Khalil hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Cerah insyaallah suasananya. Masya Allah ya, itu budi Ustaz ya. Jadi dong Iqbal. Barakallahu fik. Ya insyaallah taala ikhwah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai iman. Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa akwal dari ulama yang mungkin terjatuh atau tergelincir dengan penafsiran iman itu sendiri. Iya Sat, seperti yang kemarin kita bicarakan Sat, beberapa akwal ulama dari para ulama-ulama hadis yang terjatuh di dalam iman itu sendiri Sat. Lalu terakhir di masa kita ini, di masa 1400 kita ini ada iman di sisi Syekh Albani Sat. Bagaimana Sat iman di sisi Syekh Albani sendiri Sat? Nah, memang pada kesempatan yang lalu kita sebutin beberapa akwal para ulama mutakhirin, terutama yang memang ahli di bidang hadis, tafsir, juga fikih, ya ketika mendefinisikan iman. Dan memang menariknya kita sebutkan yang terakhir sama Syekh Albani. Ya mungkin hari ini kita lebih fokus ngebahas ya iman yang ada di sisi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan perlu dipahami juga, ketika kita bahas ini bukan untuk menjatuhkan atau ya merendahkan, tidak. Tapi yang ingin kita sampaikan harus ada yang namanya sikap objektif. Ya, misalkan ngaku Ahlus Sunnah, ya dia tidak senang ketika mendengar akwal dari Asy'ari, dari akwal Maturidi. Sebetulnya dia tidak senangnya itu dari sisi apa? Ya, apakah karena beda komunitas atau karena beda kelompok, ya tanpa menilai sisi kritikannya itu di mana. Ya. Makanya kemarin kita sebutin akwal-akwal para ulama Asy'ari. Dan ternyata Syekh Albani mencocok itu. Ya, seharusnya kan juga ya ada nilai-nilai objektif. Kita sebutkan dalam rangka meluruskan. Jangan gara-gara dia syekh saya, ya apapun yang ada pada dia, sami'na wa ta'na misalnya. Padahal ternyata ada kemiripan, ada kesamaan dalam sisi masalah iman itu sendiri. Ini sebagai ya muqaddimah lah. Betul. Ya, makanya nanti kita bahas di sisi Syekh Albani itu kita bahas 3 poin. Poin yang pertama, iman di sisi Syekh Albani itu apa definisinya. Nanti yang kedua, apa konsekuensinya ketika ada yang keluar, yaitu amal. Ya, yang ketiga, ya, kekufuran yang mengeluarkan seorang dari dinul Islam itu apa saja di sisi Syekh Albani. Tentunya nanti akan kita compare, kita bandingkan dengan aqwalnya salaf dan tadi tokoh-tokoh Asy'ari atau tokoh-tokoh Maturidi. Biar lebih Biar lebih spesifikasi. Ya, kita biar tahu objektifnya ada. Jangan gara-gara dia guru saya, syekh saya, padahal ternyata akwalnya itu sama. Sikapnya malah berbeda. Baik. Nanti kita bahas yang mana dulu nih? Yang pertama. Boleh Ustaz. Dijelaskan ya Ustaz, hakikat iman di sisi Syekh Albani itu seperti apa dengan para salaf. Nah, dan ini bukan dari kantongan pribadi. Ya, ini dijelaskan oleh murid beliau yang bernama Dr. Muhammad Abu Ruhaim, salah satu murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi langsung dari orang yang dekat dengan siapa? Dengan Syekh Albani rahimahullah. Memang dari ucapan-ucapan Syekh Albani, terkadang Syekh Albani menyebutkan iman itu qaulun dan i'tiqad. Ya, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan qaulun, kemudian i'tiqad dan amal. Ternyata ketika beliau memasukkan amal, yang dimaukan itu apa? Ya, apakah dia rukunnya yang membentuk sebuah iman atau hanya pelengkap saja. Dan setelah diteliti dari akwal beliau, kemudian fatwa-fatwa beliau, ya Syekh Abu Ruhaim ini menyimpulkan ya ada kesamaan antara salaf ya dengan Syekh Albani. Amal itu masuk dalam hakikat iman. Ini secara global. Secara
secara global. Begitu juga di sisi siapa tuh yang kemarin kita sebutin Baijuri, ya ulama Asy'ari yang hidup di tahun 1270-an. Ya dia mengatakan amal juga masuk daripada iman. Berbeda dengan Maturidi. Dari awal amal sudah dibuang. Ya ibaratnya Rizky mau bikin apa? Roti. Kan ada bahannya ya. Ada tepung, ada air, ada apa lagi? Mentega mungkin ya. Telur Ya. Ini harus ada semua komponennya. Kalau hilang salah satu kan nggak jadi. Ya. Jadi secara global antara Salaf dengan Syalbani mendefinisikan iman itu amal harus apa? Masuk. Itu secara globalnya. Tapi ternyata setelah dirinci ada perbedaan. Setelah dilihat lebih dalam, lebih jauh, ada perbedaan. Gitu. Di mana bedanya? Di amal. Di amal. Jadi gimana maksudnya? Ketika Salaf memasukkan amal kepada iman, itu menjadi rukunnya, menjadi komponen yang membentuk sebuah iman. Di sisi Syalbani amal ternyata hanya sebagai pelengkap. Yaitu sebagai syarat kesempurnaan iman. Mungkin masih ingat, dulu kita bahas iman itu kan ada 3 ya. Ada asal iman, apalagi yang kedua? Kamal, ya iman yang wajib, ada kamal, iman yang mustahab. Nah, Salaf memasukkan amal untuk menjadi asal iman. Di sisi Syalbani enggak. Jadi amal hanya sebagai kesempurnaan iman, bukan pembentuknya. Dan ternyata ini juga kaulnya Baijuri dari imam-imam Asy'ari. Begitu. Dan ini juga dipahami juga oleh Maturidi. Dari awal dia memang kagak memasukkan amal ke dalam iman. Ini yang pertama yang harus dipahami. Jadi mungkin secara global sama. Ya, jangan terkecoh Nabi. Ternyata amal yang dimaukan oleh Syalbani itu bukan pembentuk asal iman, tapi hanya sebagai pelengkap atau kesempurnaan iman. Baik iman yang wajib maupun yang mustahab. Nanti akan masuk korelasinya ke poin kedua. Kalau seorang meninggalkan amal. Ini yang paham, yang pertama. Yang kedua, sisi perbandingannya, kalau salaf itu membedakan antara jins amal dan bagian-bagian amal yang lain. Syalbani tidak. Jadi antum harus pahami ada 2 sisi. Jinsul amal dan ahad al amal. Apa itu jins? Jins itu yang membentuk atau menjadi rukun iman. Jadi kalau ahad persatuannya ya atau parsialnya itu nanti akan menjadi pelengkap kesempurnaan iman yang wajib ataupun yang mustahab. Nah, di sisi salaf dibedakan. Harus ada asal iman dibentuk dengan jins. Jins itu apa ya? Ya satu amalan yang iman itu akan terbentuk. Mafhum? Adapun ahad, ya ahadul amal itu dia sebagai apanya? Bukan pembentuk asal, tapi membentuk kesempurnaan iman yang wajib atau iman yang mustahab. Syalbani tidak membedakan itu. Ya, tidak membedakan antara jins dan ahad. Semuanya maupun jins maupun yang ahad itu akan menjadi pelengkap saja. Bukan rukun. Gitu. Ada. Jadi perbedaan antara jins amal dan ahad. Misalkan gini aja, Rizky mau bikin adukan semen. Ya dari dulu contohnya semen terus ya. Gak apa-apa Zat. Kira-kira apa aja Rizky? Ini hanya komponen utama. Udah pasti pasir, semen, sama air. 3 aja dulu ini ya. Kan mau bikin adukan. Nah, ini semua disebut jins. Maksudnya apa? Harus ada sisi pasirnya, harus ada semennya, harus ada air. Ya. Adapun jenis yang lainnya yang pretelannya kan semen banyak. 3 roda, nyebut merek apa ya? Ada semen Gresik, ada semen ini. Nggak masuk semua untuk membentuknya. Ya,
cukup menjadi jenis atau komponen utama yaitu semen. Adapun parsial-parsialnya nggak harus masuk gitu. Kayak pasir juga kan banyak. Yang penting pasir. Ya, nggak mesti ada pasir ini masuk semua ke dalam asal iman. Sedih mami. Kalau menurut Syalbani rahimahullah ta'ala mau jenis, mau persatuan itu nggak masuk dalam asal iman. Dia hanya sebagai pelengkap. Ya, nanti akan kita bahas asal iman yang dia itu ada amal itu sholat. Karena jenis amal itu kan banyak. Sholat, apalagi puasa, haji. Dan yang dimaukan untuk membentuk asal iman itu enggak semua. Hanya apa? Sholat. Ya, yang lainnya seperti puasa, haji itu akan menjadi pelengkap dari kesempurnaan iman yang wajib maupun kesempurnaan iman yang disah. Di sisi Syalbani mau jenis amal, mau persatuannya dari awal tidak masuk ke dalam asal iman atau yang membentuk iman. Dia hanya sebagai apa? Pelengkap. Baik, Ustaz. Karena mau bertanya, Ustaz, kira-kira kenapa ya Ustaz Syalbani itu bisa tergelincir di dalam memahami iman itu sendiri? Ya, beliau kan dari kalangan mutaakhirin ya, dan beliau memang fokus di masalah apa? Hadis ya. Dan mungkin beliau ya terpengaruh dengan terdahulunya seperti kemarin kita sebutkan dari Ibnu Hajar, An-Nawawi ya, dan yang lainnya yang mendefinisikan iman, padahal mereka sendiri meyakini salaf itu telah mendefinisikan iman 3. Hanya saja ketika itu ditakwil. Akhirnya ya karena beliau memang memiliki kecintaan yang luar biasa dalam ilmu apa? Ilmu hadis ya. Jadi beliau apa? Ya tasar. Dan ternyata pendapatnya Syalbani ini mencocoki pendapatnya Baijuri dari kalangan Asy'ari, tidak membedakan jenis amal ataupun satuan amal. Semuanya bukan sebagai pembentuk, tapi hanya pelengkap. Ya, misalkan mau makan es krim kan ada kan inti dari es krim itu apa? Ya, ada kan intinya ya. Ada yang jadi pelengkapnya, mungkin tarin boba, topping-topping seres. Menurutnya itu hanya sebagai apa? Pelengkap saja. Ya, karena yang diinginkan makan es krim apanya? Es krimnya itu sendiri esnya. Adapun yang lainnya sebagai apa? Lengkap. Itulah bedanya antara jins amal dan ahad dari amal. Ya, begitu. Tapi di sisi Khawarij, mau jenis, mau ahad itu harus masuk semua ke asal. Jadi kalau ada saja yang meninggalkan atau melanggar, langsung dihukumnya apa? Kafir. Ya, jadi salaf membedakan antara jenis amal, yaitu yang membentuk asal iman. Itu sholat. Adapun persatuannya, bagian-bagian amal kan banyak. Itu sebagai pelengkapnya. Yang kalau ditinggalkan, asal iman tetap terbentuk. Begitu. Di sisi Khawarij enggak. Mau meninggalkan yang asal, mau meninggalkan yang pelengkap, semuanya dihukumnya apa? Kafir. Nah, makanya dari sini kita harus bedakan mana yang Ahlus Sunnah, mana yang pemikiran irja, mana yang pemikiran apa? Khawarij. Jadi amal itu ada yang jins, itu yang menjadi asal iman, ada yang ahad. Ahad itu apa tadi namanya? Perbagian-bagian kan banyak. Ya. Menurut Khawarij semuanya harus dikerjakan. Makanya orang Khawarij itu semangat sekali ada apa? Ibadah. Kenapa? Takut kalau saya tinggalkan atau melakukan pelanggaran saya jadi apa? Kafir. Karena semuanya dimasukin ke asal iman. Nah, kalau menurut Syalbani, ya amal ini baik yang jenisnya maupun yang persatuannya itu bukan jadi pembentuk. Nah, pelengkap saja. Nanti ada konsekuensinya di nomor 2. Insya Allah nanti di poin apa? Di poin selanjutnya. Begitu. Lah kalau Maturidiyah gimana ya? Dia mah dari awal juga tidak membedakan mana yang jenis, mana yang persatuannya. Karena dari awal memang iman sudah tidak masuk. Iman apa? Amal. Begitu. Jadi sekarang Syalbani mencocoki akalnya apa? Asy'ari dan beberapa kalangan Maturidiyah. Yang itu terjatuh dalam masalah irja. Yang kita yang mengaku diri Ahlussunnah gak mau mengikuti pemahamannya apa? Asy'ari atau Maturidi. Sekarang kita tanya, kenapa tidak mau mengikuti dia? Dari sisi apa gitu mengkritiknya? Ya, padahal sama akwalnya. Padahal apa? Akwalnya sama.
Begitu. Dan ada lagi yang terakhir mungkin di sisi salaf iman itu yazid, bertambah dan akan berkurang. Syalbani juga sama. Sama. Ya, begitu juga Baijuri dari kalangan Asy'ari. Iman bisa bertambah, bisa apa? Kurang. Beda Maturidi. Iman itu nggak nambah, nggak kurang. Jadi tetap kalau sudah yakin dalam hatinya, membenarkan dalam hatinya, ya sudah. Nanti imannya stabil. Sama imannya dengan Nabi, sama imannya dengan malaikat. Itu poin pertama. Bisa dipahami ya? Hah? Berarti Maturidiyah ini mah udah jauh banget Ustaz dari iman Ustaz ya. Yang paling parah lah. Yang paling parah ya Ustaz. Ya, kalau ada yang tadi Asy'ari mengatakan amal masuk dalam iman, hanya saja bukan pembentuknya. Toppingnya saya. Apa itu topping? Pelengkap. Kayak misalnya untuk bikin rumah, yang penting kan ada atapnya, ada tiangnya, ada pintunya. Mau di plasternya, mau dicat, itu pelengkap saja. Mafhum. Jadi semua dipukul rata, amal itu pelengkap saja. Enggak, amal harus dirinci, ada dua. Ada yang menjadi asal iman, ada yang menjadi apa? Pelengkap atau kesempurnaan iman yang wajib dan kesempurnaan iman yang mustahab. Mungkin dipahami ya, itu poin berapa? Pertama. Nah, itu perbandingan-perbandingan ya antara salaf, Syalbani sendiri, dari Asy'ari dan Maturidiyah sendiri itu Ustaz. Nah, jadi memang beberapa poin Syalbani mencocoki. Ya tetap itu adalah pemikiran irja ketika memang kita mengkerucut masalah iman. Gimana sih? Iya nih, ada pertanyaan kedua Ustaz. Apa itu? Nih pertanyaan kedua Ustaz, pengaruh iman tersendiri Ustaz terhadap ketika amal tersebut ditinggalkan itu gimana Ustaz? Nah itu nanti yang poin kedua. Itu poin kedua ya. Poin kedua berarti apa efeknya ketika ada amalan ini ditinggalkan. Nah Syalbani tadi kan memukul rata tuh, tidak membedakan antara jenis amal sama ahad amal. Sekali lagi jenis amal itu yang akan membentuk iman. Kalau ahad persatuannya itu menjadi penyempurna. Ya. Jadi di sisi salaf ketika ada amal yang tadi ditinggalkan, terutama masalah apa? Asal, ya maka dia menjadi apa? Kufur, keluar dari Islam. Ya, orang yang tidak sholat maka apa? Dia belum merealisasikan asal iman dalam bentuk perbuatan. Ya, nggak mungkin orang sudah mengakui Allah sebagai Robnya, lisannya sudah ngomong tapi nggak ada amalan apa-apa. Sama kayak orang kerja, saya udah ngomong saya adalah Pak Polisi, yakini dia polisi tapi nggak ada kerjaan apa-apa. Ya, atau antum ngaku sebagai pegawai anak misalkan di sebuah toko. Udah ngomong, yakin hatinya saya pegawainya, tapi nggak pernah kerja. Kira-kira orang ini diapain anaknya? Dipecat ya. Terus digaji. Ya kalau gaji nanti gaji buta deh ya. Ya. Inilah akhirnya efeknya ketika ada amalan yang tidak dikerjakan, tidak dihadirkan karena dia topping saja. Maka dia tetap mukmin. Hanya saja menurut Syalbani naqisul iman. Tetap apa? Tetap mukmin. Dan berdosa dia tetap meninggalkannya ya dan akan selamat nanti di yaumul qiyamah dari api neraka. Jadi intinya nggak kafir. Intinya apa? Nggak kafir. Kenapa? Tadi amal sudah dijadikan apa? Pelengkap saja, bukan asal. Begitu, dan ini juga ternyata mencocoki pendapatnya Baijuri dari kalangan Asy'ari. Kalau Maturidi sendiri gimana Ustaz? Kalau Maturidi kan memang dari awal enggak, tetap dia jadi kamil imannya, enggak akan jadi kafir karena selama dia meyakini Di dalam hatinya. di dalam hatinya Allah sebagai apanya? Rabbnya, atau dia sudah sekedar mengucapkan selesai. Begitu. Ya, itu jadi ada efeknya dari sebuah konsep iman akan berefek kepada yang lainnya. Terutama tadi dalam masalah ada amal yang mungkin dia nggak kerjakan dari kewajiban atau dari perkara yang haram yang dia kerjakan. Nggak pengaruh. Karena sekali lagi iman itu tadi nggak usah amal yang menjadi pembentuknya. Jadi amal itu cukup sebagai apa? Sebagai pelengkap. Ya bahasa kasarnya topping. Topping Pelengkap. Ya, ada yang pelengkap wajib, ada yang pelengkap mustahab. Yang kalau dia hilang, gak masalah. Inilah ya penyakit apa? Pemahaman irja. Ya, itu poin berapa? Poin kedua. Ini poin yang ketiga terakhir. Gimana Askab?
Ustaz, berarti ulama Murji'ah ini bisa dikatakan sebagai gulatul murji'ah nggak, Ustaz? Karena memang dari awalnya saja udah salah, Ustaz, dalam definisikan iman itu sendiri. Ya, nah dari awal memang sudah membuang apa? Amal. Ya, jadi cukup ngomong, udah selesai. Cukup yakini hati, selesai. Antum nggak mau sholat, nggak mau ngapa-ngapain, meninggalkan semua amal, nggak masalah. Ya, tapi di sisi Albani, dosa dia nanti. Kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, Cukup dosa aja ya, Ustaz, ya? berdosa. Ya, dan menurunkan kadar keimanan dia. Tapi dari awal konsepnya sudah keliru. Kenapa? Karena tidak memasukkan amal dalam konsep atau membentuk sebuah asal in iman. Begitu. Ya, rumah aja misalkan. Asalnya apa saja sih? Pondasi, tembok, dinding, atap. Ya, baru disebut dengan apa? Rumah. Sekarang rumah nggak punya atap. Apakah dia disebut rumah? Tidak. Atau rumah nggak ada dindingnya. Atau nggak punya pondasi. Orang mana mau beli rumah yang nggak punya pondasi? Iya. Saya dimami. Robo dong, Ustaz. Robo nanti. Ya. Akhirnya apa? Kalau yang menurut Murji'ah itu pelengkap saja. Nah, ini nanti akan berefek kepada pola pikir manusia yang sedikit-sedikit beralasan dengan saya kan sudah ngomong. Saya kan sudah yakin Allah Rabbnya. Ya, yang seperti ini nanti ya tidak ada bentuk kekafiran kecuali dalam hati saja. Nah, ini yang poin ketiga nih. Ya, jadi kekufuran di sisi Albani itu apa? Yang di sisi salaf itu apa? Ya, langsung yang ketiga ya. Aku, Ustaz, bismillah. Jadi kufur yang mengeluarkan dari agama menurut salaf itu sebagaimana iman itu harus ucapan, harus i'tiqad, harus juga perbuatan. Maka iman ini akan runtuh dengan sebab ucapan juga. Ya, ucapan-ucapan kufur. Ya, atau seperti menghina Allah, ya sabullah, sabur Rasul, ya mencela Al-Quran, mencela Rasul. Ini bisa menyebabkan apa? Kufur. Ya, walaupun sekedar ucapan. Walaupun bercanda. Ya, tapi dia mencela Allah, mencela Rasulnya, mulut. Bisa kufur. Dengan perbuatan seperti menyembelih untuk Nyiroro Kidul. Ya, semacam lah banyak ya perbuatan. I'tiqad, keyakinan seperti meyakini Allah itu gak ada. Meyakini Allah itu bergabung, bersatu dengan makhluknya. Ini bisa menyebabkan apa? Kufur. Ya, ditambah lagi dengan keraguan-raguan, dengan kesombongan, dengan i'rad, berpaling. Jadi kekufuran itu banyak. Jadi jangan dibatasi cuma hati. Lah di sisi Syalbani, iman itu akan runtuh dengan adanya hati. Jadi perlu ditanya dulu, antum kenapa nyembelih untuk kuburan? Niatnya apa? Pengen emang kufur, berarti kufur. No. Kalau niatnya nggak mau kufur karena mengikuti adat istiadat yang ada dan itu sudah berjalan, maka nggak masalah. No. Banyak ada fatwanya beliau ketika ditanya tentang orang yang mencela Allah, apakah dia kufur? Ya, beliau mengatakan kufur ada dua, kufur dengan lisan itu sekedar ucapan dan kufur sampai masuk ke dalam hati. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat kufur ini hanya sekedar di lisan tidak sampai di hati, maka dia masih tetap dikatakan apa? Musyrik. Ya, jadi kufur itu harus ditanya namanya dulu. Itu, ya itu jadi efeknya. Jadi kekafiran itu akhirnya apa? Ya di sisi yang terjangkit irja ini hanya masalah hati saja. Ya, padahal orang di zaman Nabi Muhammad SAW pengen kufur, ya apakah ada niatan dulu dia mau kufur? Ya maka dia meyakini saya di atas kebenaran. Ya nggak ada niatan saya pengen kufur, saya mau kafir, nggak ada. Ya mungkin ada juga aneh orang yang seperti ini dikit tadi. Ya justru mereka menyangka mereka di atas apa? Hidayah. Tetap diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sisi salaf membedakan antara meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram. Ya, kalau dia meninggalkan yang wajib sengaja tanpa udzur, ya tanpa kebodohan, maka kufur dia. Ya. Tapi di Syekh Albani enggak. Ketika dia mengerjakan ya, atau melakukan atau meninggalkan kewajiban sengaja tanpa udzur, ya maka menurut beliau masih muslim karena hatinya kan enggak niat apa? Kufur. Gitu. Dan juga kalau mengerjakan maksiat, mengerjakan yang diharamkan.
tidak dikafirkan sampai dia menghalalkan. Ini di sisi salaf. Ya, nah, Syekh Albani mencocoki ini. Ya, Syekh Albani mencocoki orang yang melakukan perkara muharramat tidak dikafirkan sampai dia melakukan istihlal, itu menganggap halal di dalam hatinya. Jadi intinya terbatas kekufuran itu cukup di dalam apa? Hati saja. Ustaz, kalau misalkan terucap di dalam di lisan dia tuh zina itu halal, itu udah termasuk kekufuran ya Ustaz, secara tidak langsung Ustaz. Ya, nah, dia meyakini atau mengatakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, dia bilang halal. Mafhum? Jadi kekufuran itu bukan hanya sekedar hati, tapi dalam ucapan, dalam perbuatan, bahkan dalam masalah jadi jangan dibatasi dengan i'tiqad. Ya, contohnya kemarin kita sebutkan tentang masalah iblis. Ya, apakah iblis tidak meyakini, tidak membenarkan itu perintah Allah? Membenarkan. Benar. Tapi kenapa dia dihukumi menjadi kufur kepada Allah, kafir kepada Allah? Karena kesombongan. Kenapa? Enggak kesombongan. Ya. Dan yang lainnya lah, kufur itu banyak, nanti insya Allah ada pembahasannya. Tapi yang bisa kita pahami dari sini, ya menjelaskan konsep yang ada pada diri Syekh Albani. Yang bahkan di tahun mungkin 190-an ya terjadi nikosh, perdebatan diskusi antara Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh Saleh Al-Syekh, yaitu Syekh Saleh masih muda ketika itu. Ya, dalam masalah ini, dalam menetapkan konsep sebuah keimanan. Ya, yang beliau katakan, Syekh Albani tegaskan, kalau ada dua zahirnya melakukan ibadah-ibadah, zahir yang lain melakukan kesyirikan. Beliau mengedepankan yang mana? Yang ibadah berarti masih muslim. Ya, padahal dia melakukan penyembelihan untuk jin dan seterusnya, dari kesyirikan, nyembah kubur dan seterusnya. Ya, tadi karena menurut beliau amal itu hanya sebagai pelengkap, bukan pembentuk. Ya, dan kita pahami amal itu memang banyak, harusnya dirinci. Ada yang menjadi pembentuk, ada yang menjadi penyempurna. Begitu, jangan dipukul rata semua. Ya, kalau di sisi irja, amal itu dipukul rata semua sebagai pelengkap. Ya, kalau di sisi khawarij, amal dipukul rata juga sebagai pembentuk. Ahlus sunnah merinci. Mana yang menjadi asal, mana yang menjadi pelengkap. Begitu. Ya, kalau ditanya itu banyak para ulama mentazkiyah. Siapa? Syekh Albani, seperti Syekh Utsaimin. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka ya, mereka menilai sesuai dengan zahir yang mereka lihat. Ya, bahkan ketika itu ada seorang yang diberi nama Murad Syukri, yang membawa pemikiran irja dan ditahdzir oleh lajnah, ya kurang lebih di tahun 1999. Ya, yang ibaratnya sama pemikirannya dengan tadi Syekh Albani rahimahullah. Walaupun ada yang mengatakan Syekh Albani itu rujuk dari hal ini. Ya, walaupun memang tidak terucap, tidak tertulis, tapi para ulama mengatakan beliau kembali dari ini. Hanya saja dikembangbiakan kembali ketika Syekh bin Baz meninggal, Syekh Utsaimin wafat, dikembangkan kembali oleh siapa? Muridnya seperti Ali Hasan Al-Halabi. Begitu. Gimana Bang? Masuklah ke mana? Ke Indonesia. Ada pertanyaan nih? Waduh, belum ada lagi nih Bang. Oh iya, tadi gimana? banyak orang yang bilang katanya ini masalah-masalah besar, nggak semua orang masuk. Ya, maka kita katakan ya kaidahnya ini ketika perkara ini ibaratnya sedang memanas itu, sedang berkobar-kobar itu fitnah. Jadi nggak semua orang untuk melakukan operasi lah atau ya meredam. Ya, yang kecil-kecil duduk aja nonton ya. Nah, sekarang masalahnya itu kan sudah selesai. Kita sudah tahu endingnya. Mohon ya. Ya, labas kita sampaikan kepada manusia apa yang terjadi itu sebenarnya begini. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada jasa-jasanya yang besar dari Syekh Albani rahimahullah. Dan ini dilakukan oleh Syekh Mukbir ketika memanas lajnah mentahdir Ali Hasan Al-Halabi.
ya ada segelintir ulama dari Yaman itu ingin ikut campur lah ibaratnya dalam tanda kutip. Karena ditegur oleh Syekh Mukbir rahimahullah, ya beliau memberikan isyarat, udah biarkan saja yang menanggulangi dari pihak Saudi. Hanya saja ketika itu beliau tidak lama wafat. Maka ya ini perkara yang sudah terjadi, kita edukasi sebetulnya apa sih fitnah dulu yang terjadi. Bahkan ya Syekh Fauzan sendiri di dalam beberapa cuplikan video beliau, ya beliau tegas mengatakan, ya mungkin udah ditahan-tahan lama nih ya, yang membawa pemikiran irja menghidupkan kembali di negeri Saudi, salah satu penyebabnya dibawa oleh siapa? Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Begitu. Ya semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, ya bukan kita ini membuat kegaduhan, tapi memang ya banyak orang akhirnya jadi taklid. Ya padahal katanya menuntut ilmu, kadang menyatakan saya harus sunnah salafi. Ya yang bagus dalam masalah tauhid, dalam masalah iman. Nah banyak keropos di sini. Ya sayang udah amalnya Masya Allah bagus, ya menegakkan sunnahnya bagus. Ya lebih mantap lagi kalau ini juga pondasinya apa? Kuat. Ya makanya apa? Kita benahi ya dari awalnya supaya ngerti apa itu iman. Sini Mam ya. Mungkin cukup kali sampai sini ya. Cukup ya Ustaz ya? Insyaallah. Gimana? Masya Allah, cukup Ustaz. Cukup insyaallah udah aman ya. Jazakallah khairan Ustaz. Wayakum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz untuk Amin, ilmunya amin. hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat ya Ustaz untuk Insyaallah. teman-teman yang nonton video kali ini. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.